Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul The Edge tahun 1997 akan menceritakan tentang seorang miliarder yang terdampar di hutan belantara Alaska dan harus bertahan hidup menggunakan pengetahuan dan kejeniusannya. Seseru dan setegang apa ceritanya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di Alaska yang dingin dan terpencil, kisah akan berfokus pada seorang miliarder bernama Charles yang datang bersama rombongan untuk melakukan sesi foto untuk istrinya yang kebetulan adalah seorang model terkenal. Charles bukan miliarder biasa, ia adalah seorang pria yang sangat cerdas dengan daya ingat fotografis. Artinya, Charles mampu mengingat hampir semua hal yang pernah ia baca dengan sangat detail dan ia sudah membaca banyak sekali buku, termasuk buku-buku tentang cara bertahan hidup di alam liar. Sesampainya di penginapan, sang pemilik langsung menyambut mereka dengan hangat dan di saat yang lain asik menikmati suasana, Charles justru tertarik dengan koleksi buku yang punya penginapan, bahkan sebagian besar sudah pernah ia baca. Penasaran dengan pengetahuan Charles, sang pemilik pun menantangnya untuk menebak gambar apa yang ada di balik papan dayung tradisional tersebut dan... I will give you $5. You can tell me what's on the other side of this blade. It's a rabbit smoking a pipe. A rabbit smoking a pipe. Ya, bukan cuma omon-omon, Charles mampu membuktikan kecerdasannya dengan menebak gambar pada papan dayung suku Indian tersebut yang memang ada di dalam beberapa buku sejarah yang pernah ia baca. Namun Charles dengan gentle mengaku bahwa pengetahuan yang ia miliki hanya sebatas teori dan belum tentu praktis diterapkan di dunia nyata. Amazing accomplishment. It's a traditional motif. You impress me. Thank you. Sebelum beristirahat, sang pemilik memperingatkan semua tamu dengan sangat serius agar jangan pernah meninggalkan makanan dalam keadaan pintu terbuka karena di wilayah ini ada jenis beruang bernama kodiak yang merupakan beruang terbesar di dunia dengan berat bisa mencapai lebih dari 600 kg dan tinggi hampir 3 meter sehingga makanan yang tergeletak begitu saja dapat memancing beruang datang dan membahayakan semua orang. Now, make yourselves comfortable. Dan inilah Mickey, istri Charles sekaligus model terkenal yang usianya jauh lebih muda. Meski punya suami yang lebih tua dan jarang bisa bergaya, Mickey tetap cinta dan tulus menyayanginya karena semua kebutuhan selalu Charles penuhi dan setiap bulan pasti mendapat uang nafkah tidak kurang dari 300 juta rupiah, belum termasuk jajan dan pergi ke salon untuk perawatan. Charles, Yeah? you can go downstairs and get me a sandwich. Tak lama, Mickey mengaku lapar dan minta dibuatkan roti lapis daging bagong sehingga Charles langsung turun ke dapur untuk membuatkannya, di mana ia baru sadar jika pintunya ternyata terbuka sedari tadi dan tiba-tiba... Ya, nyaris koid gara-gara serangan jantung. Ternyata ini hanyalah kejutan di hari ulang tahunnya si Charles. Ia mendapat hadiah berupa spesial. Hadiah spesial berupa diantaranya ada jam saku dari Mickey istrinya dan pisau lipat buruan dari Robert sahabat dekatnya. Look at that. Keesokannya pemotretan Mickey pun dimulai dengan Robert sebagai tukang fotonya. Selain teman lama Charles, si Robert ini juga merupakan seorang fotografer busana profesional yang sedang ada pekerjaan untuk mengambil foto dengan latar belakang alam liar. Melihat kedekatan mereka berdua, Charles sebenarnya agak sedikit menaruh rasa curiga dengan hubungan antara Robert dan Mickey istrinya. Namun karena tidak ingin menuduh sembarangan, Charles memilih untuk memendam kecurigaan tersebut. Sorry, lady, it's against the... Let's go. Check it, please.
Dia bernama Steve, asisten Robert yang dimarahi gara-gara model keduanya tidak bisa ikut, di mana Robert akhirnya mendapat model pengganti, yaitu seorang pemburu asli yang kebetulan tinggal di wilayah ini. Excuse me, where is this guy? He's your friend, right? Where is he? This guy in the photo? Where is he? This is the guy we want, not some model. This guy. Kata bapak yang punya penginapan, pemburu yang ada di dalam foto itu tinggal sekitar 80 mil dari tempat ini dan harus naik pesawat jika ingin cepat sampai, di mana Mickey menyarankan Charles untuk ikut bersama Robert dan Steve dengan alasan untuk bisa merasakan petualangan daripada baca buku terus di dalam kamar. Yeah, okay. Behold, the mighty hunter. Come on. Menggunakan pesawat amfibi sewaan, Charles, Robert, Steve, dan satu pilot pun terbang menuju tempat tinggal si pemburu. Namun setibanya di lokasi, terdapat sebuah kertas di depan pintu yang memberitahu bahwa si pemburu sedang pergi keluar untuk berburu, sehingga karena sudah kepalang berangkat, Charles dan kawan-kawan pun memutuskan untuk terbang mengelilingi wilayah itu demi menemukan pemburu tersebut. You really need to find this guy? Dan ya, terjadi insiden tak terduga ketika kawanan burung menabrak kaca dan baling-baling pesawat sehingga jatuh tepat di tengah danau. Pilot pun langsung tewas seketika, sementara Charles, Robert, dan Steve masih selamat dan berhasil berenang sampai ke tepi daratan. Anyone got any matches? Got any matches? Karena suhu di Alaska sangat dingin sekali, mereka harus mencari cara untuk membuat api dan untungnya Robert membawa korek api kayu yang tersimpan dengan aman di saku jaket parasutnya sehingga keesokan paginya mereka bertiga mulai berpikir tentang bagaimana caranya pulang, sedangkan keberadaan mereka di sini saja mungkin tidak ada yang tahu, apalagi ketika kertas pesan yang tertempel di rumah si pemburu sudah Robert ambil, yang artinya meskipun Mickey dan semua orang di penginapan melakukan pencarian, akan butuh waktu lama untuk menyisir wilayah ini sampai mereka bertiga ditemukan, sehingga satu-satunya cara paling masuk akal sekarang adalah berjalan kaki menuju rumah si pemburu dan menunggu di sana sampai datang bantuan. Thinking. Look, Steve, look. Berdasarkan ingatan Charles tentang rumah si pemburu yang berada di arah selatan, kini PR mereka adalah menentukan di mana arah selatan, sedangkan kompas saja tidak ada dan HP Android yang ada Google Maps-nya pun belum punya. Tenang. Berdasarkan buku Tatang Sutarman yang sudah Charles baca, ia pun langsung membuat kompas darurat hanya dengan bermodalkan klip logam kertas yang ia bawa, diluruskan, digesekkan pada baju berbahan kain sutra, kemudian mengambil daun yang diletakkan pada genangan air yang tenang, menaruh klipnya di atas daun tersebut, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menentukan arah selatan, mereka bertiga pun langsung berjalan kaki melintasi bukit, sungai, dan hutan belantara. Dalam sepanjang perjalanan itu, Charles akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan unek-uneknya terkait kecurigaannya terhadap hubungan antara Robert dan Mickey istrinya yang lebih dari hanya sekedar model dan fotografer, di mana Robert langsung menjawab dengan sebuah lelucon bahwa jika memang dirinya dan Mickey selingkuh, mungkin inilah waktu yang tepat untuk Robert membunuh Charles tanpa ketahuan, sehingga ketika nanti pulang, ia akan bisa memiliki Mickey sepenuhnya. You know something, Charles? The rich are different. Masih dengan topik yang sama, Robert kembali menegaskan bahwa ia sudah memiliki cewek sendiri dan tidak tertarik dengan istri orang lain, di mana saat mereka berdua sedang asik ngobrol, Steve tak sengaja mendengar suara raungan binatang yang ternyata ya, itu adalah beruang kodiak yang pernah dibicarakan oleh si pemilik penginapan. Dianggap sebagai binatang buas pembunuh manusia, tak ada cara lain selain mereka melarikan diri dan menghindar sejauh mungkin dan
Sungai deras itulah jalan buntu yang mereka temukan, namun Charles kembali membuktikan kecerdasannya dengan memanfaatkan pohon tumbang yang ada di sekitar untuk dijadikan jembatan penyeberangan. Setelah Steve dan Robert berhasil menyeberang duluan, kini giliran Charles yang harus menyusul belakangan. Di Mercy beruang, terlihat sudah sampai di sana dan mulai menggoyang-goyangkan pohon tersebut sehingga... Nyaris terbawa arus sungai, Robert berhasil menolong Charles tepat waktu dan untuk si beruang, beliau tampaknya adalah beruang yang cukup culas dan iseng sampai-sampai kepikiran untuk menggoyang-goyangkan pohon tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan dengan melintasi bukit dan pegunungan, namun rumah si pemburu tak kunjung kelihatan sehingga mereka harus bermalam dengan kembali membuat api unggun untuk membuat tubuh tetap hangat, yang mana keesokan paginya mereka masih harus berjalan kaki menuruni pegunungan berharap rumah si pemburu sudah semakin dekat. Dan ya, alangkah terkejutnya mereka bertiga saat baru menyadari jika tempat mereka berdiri saat ini adalah lokasi yang sama dengan lokasi kemarin awal mereka berangkat. Itu artinya selama 1 hari 1 malam ini mereka hanya berjalan kaki memutari tempat yang sama, dan itu diakibatkan karena kompas yang mengalami penyimpangan arah dan kegagalan Charles dalam menerapkan ilmu pengetahuannya. Disitulah Charles langsung terdiam saat baru menyadari jika pengetahuan yang ia miliki selama ini hanya sebatas teori dari buku yang tidak sepenuhnya bisa diterapkan secara praktis di dunia nyata. Belum selesai dengan masalah ini, Steve mulai merajuk ketika ia mengaku sudah sangat kelaparan karena tidak makan selama 2 hari, sehingga Charles langsung menyuruh Steve untuk membuat tombak agar bisa mereka menangkap ikan di danau tersebut dan... Ya, akibat tidak terbiasa pegang pisau, Steve malah melukai pahanya sendiri yang membuatnya kesulitan berjalan, sehingga ketika malam tiba, mereka hanya bisa diam, menunggu, dan membuat api unggun sampai muncul bantuan yang mungkin akan datang hari esok. To die of shame. Yeah. Karena Steve mau tidur duluan, Charles pun menghampiri Robert yang sedang duduk santai di dekat danau. Mereka berdua mengobrol sebentar tentang bagaimana caranya menghilangkan flek hitam di area selangkangan, dan ketika obrolan itu selesai, muncul suara guludug di langit dan... Saat sedang turun hujan itulah Charles tak sengaja melihat potongan celana Steve yang ada darahnya tergantung di atas ranting pohon. Padahal tadi sore Charles sudah menyuruh mereka untuk menguburkannya, yang alhasil... Ya, muncul beruang kodiak yang langsung menyerang Steve gara-gara terpancing oleh bau darah dari celana tersebut. Charles sempat maju untuk menolong, tetapi... Tersisa Charles dan Robert yang saat ini sedang kedinginan di tengah hujan salju dan suhu yang ekstrim. Masih dengan insting bertahan hidup dan pengetahuan yang Charles dapatkan dari buku survival karya Dede Inon, ia pun membuat sebuah jebakan untuk menangkap seekor bajing agar bisa mengisi perut yang sudah keroncongan. Tepat saat mereka berhasil menangkap tupai tersebut, muncullah sebuah helikopter yang sedang berkeliling mencari keberadaan mereka, sehingga Charles dan Robert pun dengan cepat berlari menembus pepohonan, tapi hasilnya...
Selain kehilangan tupai yang sudah kabur, mereka pun terlambat memberi sinyal pada helikopter tersebut sehingga Robert sempat mengeluh putus asa dan sudah tak kuat lagi jika harus berjalan kaki. Namun Charles dengan santainya berusaha untuk memberikan pengertian dan menenangkannya bahwa bertahan hidup memang harus capek. Kalau mau santai, silahkan jadi pejabat saja. Beberapa jam setelah berjalan kaki lumayan jauh, Robert pun mengaku lelah dan sudah mulai kelaparan sehingga Charles memintanya untuk duduk saja dan buat perapian. Sementara Charles sendiri akan memancing ikan menggunakan kail dari ranting kayu runcing dan rantai emas yang berkilau sebagai umpannya. Belum sempat mendapatkan ikan, Charles keburu dikejutkan oleh kemunculan si beruang yang kembali datang sehingga ia terpaksa harus berlari ke tengah hutan dan nyaris mati. Charles berhasil sampai di tempat Robert yang sedang membuat api dan langsung memberitahunya bahwa beruang itu terus mengikuti mereka sepanjang waktu. Dengan api yang disebar ke segala arah, mereka berdua tetap bertahan sampai malam hari tiba dan keesokan paginya mereka berdua masih hidup berkat api yang terus menyala sepanjang malam. Disitulah Charles sadar bahwa jika terus kabur dan sembunyi, ini semua tidak akan berhenti. Melawan adalah satu-satunya cara untuk mereka bertahan dan masih dengan pengetahuan teoritisnya yang ia dapatkan dari buku, Charles mengajak Robert untuk membuat jebakan dan menghabisi si beruang yang jadi ancaman. Dengan sedikit darah segar dari Charles, beruang itu pun akhirnya terpancing datang dan mulai mendekati mereka berdua. Menggunakan kayu runcing sebagai pertahanan, keduanya perlahan berjalan mundur ke titik yang jadi jebakan dan inilah yang terjadi. Now. Karena jebakannya sempat tersangkut pohon, si beruang pun masih bertahan dan langsung berlari mengejar mereka berdua sehingga setelah menuruni tebing, Charles dan Robert pun berlari di sungai kecil dengan tombak sebagai alat pertahanan yang karena Robert sempat jatuh terlempar, Charles pun harus menghadapi beruang itu sendirian dan inilah yang dia lakukan. Dari semua pengetahuan teoritis yang Charles pakai, hampir semuanya gagal diterapkan dan justru insting bertahan hidupnya lah yang menang hingga berhasil membunuh bahkan mengkonsumsi beruang tersebut. Setelah kenyang makan daging bakar beruang, Charles pun kembali membuat kompas darurat menggunakan jarum jam yang dibawanya. Setelah arah selatan sudah ditentukan, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dan terlihat bahwa selain memanfaatkan dagingnya, mereka juga menguliti kulit bulu beruang untuk dijadikan sebagai pakaian hangat dan mengambil gigi taringnya untuk dijadikan kalung cindramata. Beberapa jam berlalu, mereka akhirnya menemukan pondok kosong di tengah hutan yang biasa dipakai pemburu untuk sebagai tempat istirahat, di mana Charles juga tak sengaja menemukan sebuah lubang yang dibuat khusus untuk menjebak seekor beruang. Di dalam pondok, mereka juga menemukan senapan, amunisi, makanan kaleng, minuman alkohol, dan sebuah peta yang sangat berguna. Tak hanya itu saja, ada sebuah perahu kayu yang masih bagus dan bisa mereka pakai untuk pulang mengikuti arus sungai. Saat Robert masih berada di luar itulah, Charles pun kembali ke pondok duluan dan saat sedang mencari barang-barang, ia tak sengaja menemukan kotak milik Robert yang ditinggalkan. Di dalamnya terdapat sebuah kertas tagihan pembelian jam tangan dan pisau lipat yang dibeli oleh Mickey istrinya. Namun yang membuat Charles terkejut adalah kalimat romantis yang ditulis Mickey untuk Robert membuktikan bahwa ada perselingkuhan di antara mereka berdua.
Tak lama, muncullah Robert yang langsung mengambil senapan dan mengisinya dengan peluru, di mana Robert akhirnya jujur bahwa kecurigaan Charles selama ini memang benar adanya. Dengan fakta bahwa Steve sudah tidak ada dan yang tersisa hanya tinggal mereka berdua, mungkin inilah saatnya untuk Robert punya kesempatan untuk memiliki Mickey sepenuhnya. Dan tebak apa yang Robert lakukan? Let's go outside. Dengan tidak adanya saksi mata, Robert bisa membuat alasan dengan mengarang cerita bahwa Charles mati akibat tidak mampu bertahan hidup. Robert sebenarnya tidak pernah kepikiran atau ada rencana untuk membunuh Charles, tapi kesempatan seperti ini tidak akan pernah datang dua kali sehingga... Charles, don't! Be careful of the deadfall. Ya, Robert tak sengaja terjatuh ke dalam lubang jebakan yang membuat kakinya terluka parah. Bukannya benci dan meninggalkan seorang pengkhianat, Charles masih saja berbaik hati menolong Robert, bahkan membantunya mengobati luka tersebut. Dan sungguh, Charles bukan hanya seorang miliarder jenius, ia juga merupakan pribadi yang berlapang dada dan tidak mudah membenci seseorang meskipun sudah menzoliminya. Charles berbesar hati dengan mengajak serta pulang Robert menggunakan perahu kayu yang kemarin mereka temukan. Karena tak kunjung sampai, Charles memutuskan untuk berhenti dan menunggu di tempat terbuka berharap tim evakuasi akan lebih mudah menemukan mereka. Karena Robert kehilangan banyak darah, tubuhnya pun mulai melemah akibat tekanan cuaca ekstrim yang semakin memperparah kondisinya. Disitulah Robert sadar bahwa mungkin ia tidak punya banyak waktu lagi dan daripada terlambat, Robert pun memutuskan untuk meminta maaf secara tulus atas pengkhianatan yang ia lakukan selama ini. Come on. I don't feel sorry for you, Charles. Robert menegaskan bahwa apa yang terjadi tadi murni sebuah kehilafan. Robert sama sekali tidak pernah merencanakan hal ini dan untuk Mickey, ia tidak ada hubungannya dengan hal ini. Sejauh yang Robert tahu, Mickey juga sangat menyayangi Charles, mencintai dengan tulus, dan perselingkuhan yang sudah terjadi adalah suatu kesalahan yang bisa dilakukan oleh semua orang. I'm sorry. Thanks. Very kind of you to say so, Bob. Tak lama terdengar suara helikopter tim evakuasi yang membuat Charles dengan cepat memberikan sinyal asap dan tepat saat mereka melihatnya, Robert sudah keburu menghembuskan nafas terakhirnya dan itu cukup menyakitkan hati seorang Charles. Setibanya di penginapan, semua orang sudah menunggu termasuk Mickey istrinya. Melihat Charles kembali sendirian, disitulah Mickey sadar bahwa Robert selingkuhannya tidak selamat. Charles hanya bisa membawa jam tangan pribadi milik Robert, di mana jam tangan itu adalah jam tangan hadiah pemberian dari Mickey sebagai selingkuhannya, yang itu artinya Mickey sadar bahwa Charles sudah tahu tentang perselingkuhan mereka berdua, dan Charles memilih untuk diam tanpa menghakimi atau menyalahkan siapapun. How did they die, sir? They died. Saving my life. Tamat, ending yang sangat mengagumkan. Tindakan Charles di akhir film ketika ia memilih berbohong kepada media dan polisi demi melindungi nama baik Robert dan Steve menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pria pintar dan banyak uang, melainkan sosok dengan kedalaman moral yang luar biasa. Dan berikut adalah bedah kepribadian Charles berdasarkan tindakan penuh kelapangan hatinya. 1. Memiliki kode etik dan integritas yang tinggi. Charles adalah definisi nyata dari gentleman sejati. Meskipun diselingkuhi dan hampir dibunuh oleh Robert, Charles menolak untuk turun ke level yang sama dengan para pengkhianatnya. Ketika ia berkata kepada wartawan, "Mereka tewas demi menyelamatkan hidupku." Charles memilih untuk mengubur dendam pribadi demi menjaga martabat manusia. Ia merasa tidak ada keuntungan apapun yang didapat dengan merusak reputasi orang yang sudah meninggal dunia. How did they die, sir? They died. Saving my life. 2. Memahami psikologi dan kelemahan manusia. Sebagai orang yang sangat kutu buku, Charles tidak hanya membaca ilmu survival, tetapi juga memahami sifat dasar manusia.
Sepanjang film, Charles menyadari bahwa Robert bertindak jahat karena rasa tidak aman, kecemburuan sosial terhadap kekayaannya, dan kepanikan di bawah tekanan alam liar. Charles tidak melihat Robert sebagai monster murni, melainkan sebagai manusia lemah yang gagal mengendalikan sisi gelapnya. Pengampunan ini lahir dari pemahamannya yang mendalam terhadap jiwa seekor manusia. 3. Pragmatisme dan kedewasaan emosional. Charles adalah seorang stoik yang sangat praktis. Ketika helikopter penyelamat datang dan Robert sudah tewas, Charles tahu betul bahwa membalas dendam atau membeberkan perselingkuhan kepada publik tidak akan mengubah apapun. Hal itu tidak akan membuat Robert hidup kembali, tidak akan menyembuhkan luka hatinya, dan hanya akan menciptakan drama sirkus media yang melelahkan. Dengan berbohong, Charles menutup babak traumatis tersebut secara efisien dan memberikan dirinya ketenangan untuk melangkah maju. 4. Bentuk hukuman terkejam untuk istrinya. Kelapangan hati Charles sebenarnya adalah strategi psikologis yang sangat mematikan bagi Mickey istrinya. Dengan mengatakan kepada dunia bahwa Robert tewas sebagai pahlawan, Charles membuat Mickey harus menanggung rasa bersalah sendirian seumur hidupnya. Mickey tahu persis bahwa Robert berniat membunuh Charles, namun ia harus tersenyum di depan kamera sambil menerima narasi bahwa selingkuhannya mati demi menyelamatkan suaminya. Saat Charles menyerahkan jam tangan Robert kepada Mickey di akhir film, kebaikan Charles berubah menjadi cermin yang menelanjangi dosa istrinya tanpa Charles perlu mengeluarkan satu patah kata kasar pun. 5. Esensi dan menjadi manusia yang utuh. Di awal film, Charles merasa terasing dari dunia karena orang-orang hanya menyukai uangnya, bukan dirinya. Namun, petualangan di Alaska dan keputusannya di akhir film membuktikan esensi dari semboyan yang ia gaungkan sepanjang film. What one man can do, another can do, yang artinya apa yang dilakukan oleh seorang pria bisa dilakukan oleh orang lain. Charles membuktikan bahwa manusia tidak hanya bisa menaklukkan alam liar dan beruang, tetapi juga bisa menaklukkan ego, amarah, dan keinginan untuk membalas dendam demi sebuah kebajikan. Sangat pantas kenapa Charles bisa menjadi seorang miliarder yang kaya dan banyak uang, karena di balik pembawaannya yang tenang dan kutu buku, kepribadian dan sifat-sifat Charles sebenarnya mencerminkan karakteristik psikologis yang sangat dibutuhkan untuk membangun dan mempertahankan kekayaan luar biasa di dunia nyata. Charles bukanlah tipe miliarder agresif yang sukses karena kelicikan, melainkan karena kualitas karakter superior yang dimilikinya. Ketenangan ekstrim di bawah tekanan. Saat pesawat jatuh, tersesat atau dikejar beruang, Charles jarang sekali panik atau mengeluh. Di dunia bisnis, pasar selalu berubah dan krisis bisa terjadi kapan saja. Seseorang yang mampu mengendalikan emosinya dan tetap berpikir jernih saat semua orang di sekitarnya histeris adalah tipe pemimpin yang mampu menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan mengambil keputusan finansial yang tepat di saat kritis. Rasa ingin tahu yang tanpa batas. Dalam beberapa adegan, Robert sempat meremehkan Charles karena tahu banyak hal acak dari membaca buku. Namun, sifat haus akan ilmu inilah yang membuat seseorang menjadi miliarder. Charles tidak hanya mempelajari satu bidang, ia membaca tentang geografi, perilaku hewan, hingga sejarah suku Indian. Dalam dunia nyata, miliarder sukses seperti Warren Buffett dan Bill Gates terkenal menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk membaca buku. Kemampuan menyerap informasi dan menerapkannya secara praktis adalah aset terbesar dalam melihat peluang bisnis. Kemampuan observasi yang sangat jeli. Charles menyadari perselingkuhan istrinya bukan karena ada yang memberitahu, melainkan karena ia memperhatikan detail-detail kecil, arah tatapan mata, posisi jam tangan yang terbalik, dan bahasa tubuh. Di dunia bisnis, ketajaman observasi ini sangat krusial. Miliarder yang hebat adalah mereka yang bisa membaca tren pasar sebelum orang lain menyadarinya, mendeteksi ketidakjujuran mitra bisnis, dan melihat celah keuntungan dari detail yang dianggap remeh oleh orang biasa. Let's pack it in. Fokus pada solusi, bukan pada masalah. Setiap kali mereka menghadapi jalan buntu seperti kompas yang gagal, jebakan yang gagal, atau umpan yang tidak memancing ikan, Charles tidak membuang energi untuk menyalahkan keadaan atau meratapi nasib. Ia langsung berpikir, apa langkah selanjutnya?
Mentalitas pemecahan masalah yang pragmatis inilah yang menjadi pondasi utama dari seorang wirausahawan sukses. Di saat orang lain menyerah pada kegagalan, seorang miliarder melihatnya menjadi sebagai data untuk mencoba metode yang baru. Damn right. Pada akhirnya, keputusannya untuk melindungi nama baik Robert di akhir film menunjukkan bahwa Charles tidak didorong oleh keserakahan atau ego yang haus pengakuan. Ia menghormati nilai kemanusiaan. Dalam bisnis jangka panjang, reputasi dan integritas adalah mata uang yang paling berharga. Pengusaha yang memiliki integritas tinggi akan lebih dipercaya oleh investor, klien, dan karyawan berbakat, sehingga kekayaan yang mereka bangun bisa bertahan lintas generasi. Melalui karakter Charles inilah, film ini ingin menyampaikan pesan mendalam bahwa kekayaan sejati Charles bukan terletak pada isi rekening banknya, melainkan pada kualitas mental dan kekuatan karakternya. Uangnya bisa hilang seketika saat pesawatnya jatuh di hutan, tetapi kepribadiannya yang unggul membuat ia tetap menjadi miliarder meskipun berada di dalam ganasnya hutan belantara Alaska. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengetahuan yang tidak pernah digunakan tetaplah pengetahuan, tapi di tangan orang yang tepat dalam situasi yang paling genting sekalipun, pengetahuan itu bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Ingat, manusia yang paling tenang di tengah badai bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ia hanya sudah paham bahwa panik tidak pernah menyelesaikan masalah, dan ketenangan itu bukan pemberian alam, melainkan hasil dari ilmu yang diasah, hati yang dilatih, dan keyakinan bahwa Sang Maha Kuasa tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian dalam ujian. Saya John mewakili orang-orang yang pernah disakiti dan mencoba bertahan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, beruang kodiak goreng tepung.